Oke, oke. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri sebenarnya perbedaan tabel selected dan ultimate table. Nah, tabel kematian pada dasarnya menunjukkan kemungkinan kematian. Nah, ini yang kita biasa sebut dengan tabel mortalita yang kemarin kita bangun. Tak gitu ya. Nah, sedangkan yang ini ultimate table menunjukkan tingkat kematian pemegang polis yang dihitung dari kelompok usia dan jenis kelamin tertentu, namun tidak termasuk data dari polis yang baru-baru ini ditanggung. Gitu. Nah, sedangkan selected table adalah tabel mortalitas menunjukkan tingkat kematian dari kelompok usia dan jenis kelamin tertentu yang baru saja membeli polis asuransi jiwa. Kalau misalkan ultimate table, intinya gini, perbedaannya ultimate table dan selected table. Kalau ultimate table, dia udah daftar polisnya dari tahun-tahun kemarin. Kalau misalkan selected table, dia baru banget daftar si polis asuransi atau baru join si asuransi tersebut. Itu nanti pakai selected table. Kalau yang udah lama-lama lalu diperbaharui, itu namanya ultimate table. Kenapa berbeda? Karena ketika dia baru saja membeli polis asuransi, berarti dia melewati underwriting tadi, melewati si cek kesehatan kan baru-baru ini. Maka dia memiliki informasi yang cukup akurat daripada tabel mortalita yang seperti biasanya. Gitu. Nah, sedangkan untuk selected table itu memiliki tingkat kematian lebih rendah daripada orang yang sudah lama mendaftarkan dirinya di polis asuransi, yaitu si ultimate table. Jadi perbedaannya adalah kalau ultimate, gitu ya, kalau kita bisa rangkum, ultimate udah lama daftar polis. Kalau misalkan selected, itu baru daftar polis, gitu. Nah, maka tadi si selected, kalau misalkan ini menunjukkan selected. Kalau yang biasa aja itu ultimate. Jadi selected itu usianya ada kurungnya. Ya. Selected ya ini ultimate. Gitu. Nah, KX peluang kematian ultimate. Ingat ya, kalau misalkan sebelahnya nggak ada apa-apa, berarti sebelahnya ada 1. Maka peluang seseorang yang berusia X dipilih dari populasi pada umumnya akan meninggal dalam 1 tahun kemudian. Karena apa? Di sebelahnya itu 1. Lalu yang KX juga seperti itu, peluang kematian yang diseleksi. Nah, perbedaannya selected dengan ultimate, si yang selected itu diseleksi terlebih dahulu. Seleksi apa? Si underwriting tadi. Yang utama adalah si riwayat kesehatannya itu. Akan meninggal dalam 1 tahun kemudian. Ini yang perlu kalian ingat bahwa selected itu, peluang kematian dari selected itu lebih rendah daripada yang ultimate. Kenapa? Karena ini baru join, yang ini udah lama joinnya. Gitu aja. Nah, maka seiring berjalannya waktu adalah berarti kan ada penambahan usia dari si X-nya. Misalkan K ini adalah penambahan usia dari si X. Maka nanti akan ada titik di mana tingkat kematian dari selected itu akan sama dengan tingkat kematian dari ultimate. Dengan adanya si pertambahan waktu ini. Jadi yang perlu diingat adalah ini ya. Dengan K merupakan selected period. Atau misalkan berapapun itu. 5, 6. Gitu. Nah, misalkan kita ke contoh soal gitu ya untuk selected dan ultimate table. 1000 KX. Ini nanti ada tabelnya. Ini tabel ultimate dan selected ya. Ultimate dan selected gitu. Nah, untuk yang ini sebenarnya udah ada ya di sini, tinggal kalian baca aja. Dia akan berbeda itu, ini kan selected itu gini nih. Maka si 32-nya seperti ini. Tapi ketika ditambah, ingat kalau TPX kemarin adalah SX plus T per SX. Maka ini bisa kita turunkan jadi LX plus T. Oh, salah. Sebentar. Ini adalah LX plus T per LX.
Maka ketika dia 2P32, itu adalah L32 ditambah 2 per, ini kan nanti sebenarnya gini kan, 32 plus 2. Ini nantinya jadi L32. Nah, ingat tadi ketika ini X plus K, X itu akan sama dengan si X plus K aja, nggak ada si kurungnya. Maka dia berubah, jadinya L32 ditambah 2 per L32 gitu. Maka ini jadinya L34 per L32. L34 ambil yang biasa. 34 berarti berapa nih? 98, 93. 34 berarti kan 32 ditambah 2. Jadi dia ambil 98, 93 di sini. 98, 93 per L32-nya jangan ambil yang ini. 30 tambah 2. Tapi kan dia punya ini. Si L32 katanya. Makanya kita ambil dari tabel yang ini. Jadinya 98, 99. 98, 99. Maka diperoleh 0,9994. Sampai sini ada yang tanyakan? Untuk selected and ultimate table. Jadi perbedaannya itu aja. Jadi tabelnya akan berbeda dari yang kemarin. Untuk si tabel LX dan PX. Tidak ada. Nah, untuk yang 2, I2, I3, I4 sama 5 silahkan dicari sendiri. Dicari sendiri ya. Ini sama aja. Oke. Oke, untuk pertemuan yang kemarin sudah saya jelaskan semua. Kita masuk ke materi yang baru. Yang baru, oh ini. Nah, dari yang kemarin kalian cari gitu ya, sampai tabel mortalita itu sebenarnya adalah pengantar untuk masuk ke asuransi jiwa. Jadi nanti kita akan mencari namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu apa? Asuransi jiwa itu kan kemarin adalah ketika kita mau mengcover resiko dari kematian kita, karena dia jiwa berarti kita berhubungan dengan kematian. Ketika kita daftar asuransi, maka ketika kita asuransi jiwa, ketika kita meninggal, kita nanti dapat benefit. Misalkan 100 juta. Oh, kalian meninggal di 56 tahun misalkan. Setelah 56 tahun itu kalian akan dibayar oleh perusahaan asuransi sebentar 56 juta misalkan. Besarnya 50 juta atau 56 juta gitu. Nah, itu yang dinamakan nanti bahasanya gitu di asuransi itu namanya manfaat asuransinya. Benefit yang diperoleh dari kalian mendaftarkan asuransi. Ini kalian daftar asuransi dulu ya, misalkan umur sekarang kalian daftar asuransi. Kalian ngangsur nih ngangsur premi. Nanti ketika kalian meninggal, nggak tahu di umur berapa, nanti premi-premi ini akan di future value kan menjadi sebuah benefit. Manfaat asuransi yang akan kalian peroleh ketika kalian meninggal. Ingat kalau misalkan asuransi jiwa, ya benefit akan diperoleh ketika kalian berhubungan dengan kematian lah gitu ya. Tapi nanti ada ada perbedaannya di macam-macam asuransinya. Misalkan nanti ada asuransi life term, asuransi berjangka, ada asuransi seumur hidup, banyak ya. Gitu. Nah, tapi di sini akan dijelaskan dulu cara pembayaran dari si benefitnya.
Kan ada asuransi jiwa nih. Asuransi jiwa. Dapat benefit ya. Dapat benefit. Benefitnya, cara pembayaran benefitnya. Cara pembayaran benefit ada 2. Yang pertama, seketika saat kematian gitu ya. Atau yang at the moment of death. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya gitu ya. Saat kematian. Atau yang kedua adalah pada akhir tahun kematian. Bedanya apa? Yang atas pakai continue. Yang kedua itu pakai discrete. Ya, kalau saat kematian dibayarkan langsung gitu ya, itu namanya asuransi jiwa yang continue. Tapi kalau misalkan dia pada akhir tahun kematian, itu nantinya discrete. Jadi perbedaannya itu, continue dan discrete. Nah, ini kita perbedaannya itu adalah untuk cara pembayaran dari si benefit. Nah, baru kita masuk ke asuransi jiwa benefit yang dibayarkan saat kematian. Dibayarkan saat kematian. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah at the moment of death. Nanti kalau misalkan yang kedua itu apa ya namanya ya, saya lupa. At the moment of death ini adalah saat kematian. Jadi ketika kalian meninggal langsung dibayarkan benefitnya, nggak pakai ditunda. Nah, asuransi jiwa dengan cara pembayaran benefitnya dibayarkan saat kematian, itu ada yang pertama adalah whole lifetime insurance atau yang namanya bentar. Whole lifetime adalah asuransi jiwa seumur hidup. Ya. Asuransi jiwa seumur hidup artinya apa? Ya udah, ketika kalian mati dimanapun, maksudnya bukan mati dimanapun tempatnya ya, tapi di umur berapapun kalian meninggal, benefit akan dibayarkan. Itu kalau misalkan whole life insurance. Nanti ada yang namanya end year term insurance. End year term atau asuransi berjangka N tahun gitu. Nanti ada pure endowment atau nanti dwiguna. Ini ada end year endowment, nanti ada deferred. Deferred ini tertunda. Apanya yang tertunda? Pembayaran benefitnya. Tapi itu sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Maksudnya kesepakatan dari pemberi perusahaan asuransi dan pemegang polis. Oke. Selanjutnya, waktu pembayaran dan besarnya manfaat asuransi hanya bergantung pada lamanya jangka waktu asuransi dimulai dari polis asuransi diterbitkan sampai dengan pemegang polis meninggal dunia. Iya ya, jadi intinya waktu pembayaran itu ya tergantung dengan waktunya, jangka waktu kalian join si asuransi sampai kalian meninggal, misalkan asuransi jiwa. Ingat, premi akan dibayarkan. Misalkan ini bayar premi. Lalu kalian meninggal di sini. Di jangka waktu ini akan mempengaruhi besarnya benefit kalian. Besarnya benefit. Gitu. Jadi ketika waktunya lama berarti benefitnya akan semakin besar. Kalau waktunya dikit, misalkan kalian baru join asuransi di tahun kemarin, lalu 3 tahun kemudian misalkan nanti kalian meninggal, ya udah berarti ya 3 tahun itu nanti premi kalian akan dihitung di future value, kan akan mendapatkan si benefitnya. Nah, untuk mencari si fungsi benefitnya, bukan fungsi benefit ya, maksudnya ekspektasi dari, jadi intinya gini, ketika kalian ikut asuransi, kalian kan dapat benefit nih, tujuannya. Benefit. Nah, tujuan kita di sini adalah mau present value, kan benefit kalian ini dibawa ke masa sekarang. Di present value kan benefit yang di sini ke masa sekarang. Gitu.
ke masa X. Ini yang nanti namanya Z. Present value dari si benefit. Nah, itu terdiri dari apa? Dari fungsi si BT. BT itu adalah fungsi manfaat atau fungsi benefitnya. Kan kita udah tahu benefitnya berapa. Nah, kita present value in si BT-nya ini nanti. Tapi pakai rumus present value dari Z. Nah, si BT ini untuk pembelajaran gitu ya, dimisalkan kalau di perkuliahan ini nanti si BT-nya adalah 1. Tapi sebenarnya manfaat itu nggak harus 1. Bisa berapa? 100 juta, 500 juta. Hitungannya seperti itu. Tapi karena ini kita sedang belajar, BT-nya kita asumsikan adalah 1. Untuk VT, nah VT itu apa kemarin di teori suku bunga sudah dijelaskan bahwa VT adalah fungsi faktor diskonto. V itu kemarin rumusnya apa? Ada yang tahu? VV. 1/1 plus I. Iya, 1/1 plus I. Nah, ini jangan dilupain. Makanya kita belajar teori suku bunga dulu, baru ke matematika aktuaria. Karena akan berhubungan gitu. Nah, lalu si T adalah jangka waktu dari polis diterbitkan sampai terjadinya kematian. T adalah waktunya gitu ya. Nah, ZT ini adalah nilai saat ini dari manfaat yang dibayarkan atau si present value dari benefit. Jadi Z adalah present value dari benefit. Z itu fungsinya apa? Z itu adalah benefit dikali si faktor diskontonya. ZT itu sama dengan BT dikali dengan VT. Nah, karena kita berhubungan dengan perubahan acak sisa usia atau si TX yang itu tadi, maka si Z tadi berubah jadi si BTX dikali VTX. Atau ingat aja pokoknya kalau misalkan Z adalah BT dikali VT. BT adalah benefit, VT adalah faktor diskontonya. Gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silahkan, ada yang ingin tanyakan nggak sampai sini? Ini baru awal ya. Oke. Mungkin, nah, karena tadi baru permulaan, intinya kita tahu adalah fungsi dari present value benefit yang akan kita bayarkan. Kok benefit bukan yang kita bayarkan, kita terima gitu. Itu adalah si Z. Z itu apa? BT dikali VT. Nah, ada macam dari si cara pembayaran asuransi jiwa dengan cara pembayaran saat kematian. Jadi seketika saat kematian langsung dibayarkan benefitnya. Itu ada yang namanya asuransi jiwa berjangka N tahun. N year term life insurance kalau misalkan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, di sini manfaat asuransi jiwa akan dibayarkan apabila kematian terjadi dalam periode pertanggungan asuransi jiwa. Maksudnya gimana, Bu? Misal kita tarik garis lagi, garis bilangan. Gitu ya. Kita tarik garis bilangan, misalkan di sini kita baru lahir, lalu kita masuk ke skema asuransi berjangka N tahun. Artinya ketika kita meninggal selama jangka di sini, kalau kita meninggal di sini, maka benefit akan dibayarkan. Jika ini meninggal ya, meninggal di antara ini, pokoknya bukan sepanjang ya, selama N tahun itu dia meninggal, maka benefitnya akan dibayarkan. Benefit akan dibayarkan. Tapi kalau misalkan dia lebih dari N gitu di sebelah sini dia meninggalnya, lah di sini benefit tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan gitu. Jadi gimana kita mendapatkan benefit ya kita harus meninggal di sini gitu. Kalau misalkan Bu gimana kalau misalkan dia lebih dari N tahun, ternyata umur kita lebih dari N tahun, dia benefit tidak dibayarkan. Kenapa? Karena di awal sudah deal bahwa dia mengikuti asuransi jiwa berjangka N tahun. Sedangkan kalian tahu kalau misalkan berjangka N tahun itu ketika dia lebih dari N tahun ya tidak dibayarkan. Ini adalah asuransi jiwa berjangka N tahun.
Maka kita akan mencari berapa besarnya si manfaat itu. Nah, tadi Z adalah apa? Z adalah present value dari benefit. Maka untuk mencarinya itu adalah diekspektasikan terlebih dahulu. Jadi ekspektasi Z ini adalah biasanya disebut dengan actuarial present value dari si asuransinya. Nah, Z, ekspektasi dari Z untuk asuransi jiwa berjangka N tahun di mana pembayaran manfaat dilakukan pada saat terjadinya kematian itu nanti disimbolkan dengan ini. Nah, ini simbol baru lagi ya. Kemarin-kemarin nggak ada simbol ini. Maka ekspektasi Z itu nanti A X berjangka N 1. Begitu. EZ-nya itu ingat ekspektasi dari BT dikali VT. Gitu kan ya tadi. Nah, ingat syarat-syaratnya apa? Ini syarat-syaratnya. Ini kan benefit nih. Tadi sudah dijelaskan. Benefit. Dapat benefitnya 1 kalau misalkan dia kurang dari sama dengan N. Artinya dia meninggal di sepanjang interval ini. Dia baru dibayarkan 1. Tapi kalau misalkan dia lebih dari N, di sini, ya berarti di sini 0. Gitu. Cara bacanya gitu. Nah, yang ini faktor diskontonya selalu akan ada. Maka dia harus besar sama dengan 0. Nah, untuk Z-nya, dia jadinya seperti ini. Kan ekspektasi dari Z itu sama dengan ekspektasi dari BT dikali VT. Sedangkan kalau misalkan dibayarkan, kalau misalkan BT-nya sama dengan 1, maka ekspektasinya jadi apa? V, ekspektasi dari VT, jadinya V pangkat T. Lalu kalau misalkan BT-nya sama dengan 0, maka si ekspektasinya jadi 0. Sebentar. Ini jadinya 0. Ekspektasi dari 0 ya 0. Maka ketika di sini Z-nya akan seperti gitu ya. Ingat simbolnya adalah X berjangka N, satunya di atas, karena dia continue ada garis di atas. Ini simbol baru. Nah, ini yang akan kalian pakai untuk menghitung mencari premi nantinya. Premi, cadangan, hitung-hitung dari sini dulu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan Zaki. Ini agak penasaran aja sih, Bu. Mungkin kalau di asuransi berjangka ini kan tadi kan kalau lewat dari N, itu nggak dapat benefitnya gitu ya, Bu ya. Iya. Itu berarti nanti dari pemegang polisnya itu berarti hanya membayarkan premi setiap jangka waktunya itu tanpa ada timbal baliknya gitu ya, Bu ya. Iya. Karena kita Nggak. di awal kita udah tahu kalau misalkan kita gabungnya atau joinnya itu adalah asuransi jiwa berjangka N. Jadi kan polis itu nanti ada klausal polisnya ya. Jadi makanya kenapa orang kadang-kadang tuh ikut asuransi nanti penipuan nih gitu. Padahal memang ada ininya, ada ketentuannya seperti itu, bukan bukan ditipu ya, emang ada ketentuannya. Mungkin orang itu joinnya berjangka N tahun. Oh, kok kan ketika kematian segini saya nggak dibayarkan ya benefitnya? Ya karena itu tadi, mungkin ikut asuransi yang seperti apa, skemanya seperti apa, gitu. Makanya literasi asuransinya kan di Indonesia mungkin belum baik seperti di negara-negara luar gitu ya. Kalau di negara luar itu udah paham, maksudnya sudah paham bentuk-bentuk asuransinya. Jadi kalau ada klausal polis, misalkan kita join asuransi nih, terus ada klausal polisnya itu harus dibaca benar-benar. Jadi kita udah tahu, oh benefit saya itu gimana ya cara pembayarannya gitu. Apakah nanti saya akan dibayarkan ketika apa itunya. Kalau misalkan yang ditanyakan Zaki tadi, berarti ya seperti itu. Dia hanya membayarkan iuran per tahun misalkan atau iuran per bulan, tapi dia tidak dapat benefit apa. Jelas? Zaki, ada lagi yang tanyakan? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lain ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nah,
kita tadi belum ke rumusnya gitu kan ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, ekspektasi Z tadi itu adalah A, X, N, 1 gitu ya. Itu rumusnya adalah 0 sampai tak hingga dari si ZT dikali FTX DT. Nah, ini sebenarnya cara nyarinya yang ini aja. Ini adalah si FTXT yang kemarin kita cari. FTXT ini kan sama aja itu dengan min S aksen X plus T per SX. Nah, ini adalah ini. Gitu. Nah, jadi diingatkan bahwa kalau misalkan asuransi berjangka N tahun itu adalah integral 0 sampai N dari V pangkat T TPX dikali mu X T di T. Nah, nanti si TPX dan mu X plus T bisa kita, soalnya itu bisa modelnya itu, oh ini di bawah asumsi hukum mortalita de Moivre, misalkan seperti itu. Atau di bawah hukum mortalita Gompertz, gitu-gitu bisa diolah-olah. Jadi kemarin itu, sampai pertemuan kemarin itu adalah dasar untuk masuk ke model si asuransi jiwa sampai dengan premi. Nah, TPX kan kita udah tahu ya, TPX kemarin apa? SX plus T per SE. Ya, TPX itu adalah SX plus T per SX, gitu ya. Nah, TPX juga itu kan sama dengan P pangkat min 0 sampai T dari si mu X dx, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pakai integral, lebih baik pakai TPX-nya adalah yang eksponensial. Jadi kalian udah harus tahu nih, pakai yang mana. Jangan pakai yang SX plus T per SX. Nanti susah ngintegralinnya. Nah, si F lagi. V pangkat T-nya. V pangkat T itu adalah faktor diskonto ya. V itu kan tadi 1 per 1 plus I. Tapi nanti I itu, V itu nanti bisa jadi min delta. E pangkat min delta. Maka ketika V pangkat T itu nanti jadinya E pangkat min delta T. Nah, dari mana ini ke sini? Silahkan dibuktikan sendiri. V sama dengan 1 per 1 plus I itu bisa jadi E pangkat min delta. Delta itu nanti ada definisinya sendiri. Kemarin apa delta di teori suku bunga? Ada yang ingat delta itu apa? Gimana? Delta ada yang ingat? Saya rasa sudah pada lupa semua ya. Deltanya apa? Nanti dicari lagi ya. Delta itu apa? Maka dia dari V-nya 1 per 1 plus I, nanti jadinya V sama dengan E pangkat min delta. Jadi ketika si V pangkat T itu nanti E pangkat min delta T. Jadi ini bisa kita ubah jadi 0, E pangkat min delta T gitu, dikali dengan si TPX dikali mu X dt. Nanti TPX-nya ya tinggal dicari aja, tergantung si diketahuinya apa. Nah, lalu momen ke J. Momen itu kan berarti kalau misalkan momen pertama dia ekspektasi dari Z-nya, kalau momen kedua berarti EZ kuadrat, itu adalah untuk mencari si variansinya gitu ya. Nah, ini seperti ini. EZ pangkat J, jadi J-nya misalkan EZ kan tadi udah ada ya. EZ itu adalah si A, X, N, ini gini. Nah, ketika EZ pangkat 2, itu nantinya kan jadinya 0 sampai N, E pangkat min 2 delta T gitu ya. Ikutin yang ini. TPX mu XT dt. Nah, ketika dicari variansinya, maka ini nantinya seperti ini. Berarti yang ini itu adalah kuadrat dari sini. Bukan kuadrat, iya. Gitu. Maka si variansinya ini dikurang. Sampai sini ada yang ingin tanyakan terkait rumus dari asuransi jiwa berjangka N tahun? Yang perlu kalian ingat yang ini ya.
Ada yang ingin tanyakan? Sampai sini? Aman? Untuk asuransi jiwa berjangka N tahun? Mana ini suaranya? Aman nggak? Saya masih aman. Saya masih Yang aman. Masih berusaha memahami, Bu. Yang mana? Ya. Yang mana yang berusaha dipahami, Hendra? Masih agak-agak kurang ngerti di itunya, Bu. Waktu pas di yang menghitung -1 berjangka X berjangka N itu, Bu. Masih. Ini? Iya, Bu. Ingat aja kalau misalkan dia asuransi jiwa berjangka N tahun, itu simbolnya ini. Simbolnya ini, ya rumusnya ini. Ini adalah defaultnya adalah seperti ini. Integral V pangkat T, kita ganti V pangkat T, TPX mu X T dt. Ini sudah defaultnya. Ya. Ingat, kalau misalkan dia berjangka N tahun, integralnya di atas batas atasnya cuma sampai N. Itu aja. Ini jangan coba dipahami, tapi ini memang defaultnya untuk mencari asuransi jiwa berjangka N tahun. Nah, tapi ini bisa kita modif jadi si ini. Karena apa? Kita berhubungan dengan integral, maka si faktor diskontonya kita ganti jadi eksponensial. Nanti TPX-nya juga nanti kalau bisa kita jadi si eksponensial, biar kita gampang untuk integralinnya. Gitu. Kayaknya udah rumusnya aja sih ini. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi nanti dia kalau misalkan cari variansinya ya udah tinggal masukin ke rumus ini nih. Itu. Ya. Nah, ini untuk asuransi jiwa berjangka N tahun. Jadi untuk rumus kalian nambah lagi nih. Ya. Bu, tapi kok bisa sih rumusnya jadi seperti itu? Kan nggak bisa tiba-tiba ya ini tadi. Kan dia mau cari ekspektasi dari Z. Ingat nggak kalau misalkan ekspektasi kemarin, ekspektasi dari X itu apa? Integral 0 sampai T hingga dari X, Fx gitu kan ya? Dx. Maka untuk Z juga sama. 0 sampai T hingga dari si Z. Karena di sininya Z, ini kan X nih. Ininya jadi X. Kalau Z berarti ya udah Z dikali dengan F dari si Z itu. Karena Z adalah fungsi dari, kita maunya fungsi dari sisa usia, maka kita tambah T. ZT F TX dari T. Nah, sedangkan si FTX ini nih, ini adalah si TPX dikali mu X T. Maka dia rumusnya jadi seperti ini yang putih ini. Pokoknya ingat aja, pakai yang putih ini gitu ya. Turunannya dari mana? Dari sini. Dari sini. Oke, saya bisa lanjut ya. Sudah N tahun, tadi asuransi jiwa berjangka N tahun. Nanti ada lagi asuransi jiwa seumur hidup. Nah, yang tadi saya bilang, kalau misalkan asuransi jiwa seumur hidup, mau dia meninggal di umur berapapun, benefit akan selalu dibayarkan. Beda sama yang tadi, kalau dia lebih dari N, kan tadi nggak dibayarkan. Kalau ini misalkan kita join asuransinya di sini. Ya ketika dia meninggal dimanapun, gitu ya, di umur manapun, ini benefit akan tetap dibayarkan. Dibayarkan. Gitu ya. Makanya di sini fungsi BT-nya cuma 1. Kalau tadi kan ada 2 ya. Dia kurang dari N itu 1, kalau lebih dari N itu 0. Nah, kalau misalkan di asuransi jiwa seumur hidup, si benefitnya akan tetap dibayarkan, akan selalu dibayarkan dimanapun dia meninggalnya. Maksudnya di usia manapun. Lalu faktor diskontonya sama seperti yang tadi, maka si Z-nya dia berubah jadi V pangkat X. Jadi kalau misalkan kita cari si EZ-nya gitu ya, ini kan ekspektasi dari si BT dikali VT. BT-nya 1, maka ini jadinya VT. Maka jadinya VT. Begitu. Nah, ingat perbedaannya, lihat.
Lihat ya. Lah. Ya. Untuk simbol dari asuransi jiwa seumur hidup itu nggak ada titik duanya. Ya udah tinggal A, di atas ada garis, X, ini whole life. Jadi beda-beda nanti simbolnya untuk berjangka seperti apa, pure endowment seperti apa, asuransi jiwa seumur hidup seperti apa, itu akan berbeda. Nah, ini sama kan seperti yang tadi sebenarnya, tapi integralnya dia ingat sampai tak hingga. Lalu V pangkat T, TPX, mu X, T, DT. Bedanya apa sama yang tadi? Ini, intervalnya. Kalau tadi sampai N doang, kalau ini sampai tak hingga. Dari mana Bu rumus itu? Ingat yang tadi, ekspektasi Z adalah integral 0 sampai T hingga dari ZT dikali FTX T DT. Misalkan seperti ini. FTX DT ini tadi, ini adalah TPX dikalikan dengan mu X. Gitu. Jadi ingat ya perbedaan rumusnya. Si berjangka seperti ini X titik 2N artinya seseorang berusia X sampai N tahun gitu berjangka itu integral dari 0 sampai N V pangkat T TPX mu X T DT. Nah kalau yang ini itu V pangkat T TPX dikali mu X T DT ininya intervalnya 0 sampai T. Sampai sini ada yang ingin tanyakan untuk rumusnya bingung? Silakan ditanyakan sampai sini dulu. Sampai sini aman? Aman nggak sampai sini dulu? Aman nggak? Masih aman sih, Bu. Dia cuma beda di batas atasnya itu aja, Bu. Betul. Masih beda di batas atasnya. Oke, kalau aman, ya udah ini. Untuk memegang polis yang mengalami proses seleksi di usia X tahun, ini yang tadi, selected and ultimate tadi. Selected dan ultimate tadi. Maka si rumusnya ini, si X-nya ini adalah ini nih, pakai kurung siku. Ini selected, pakai selected table. Nih ya. Selected. Gitu. Jadi perbedaannya adalah rumus ini dengan ini, yang ini untuk biasa, untuk umum, sedangkan ini untuk kelompok yang selected, yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Ya, masih sama sepertinya. Kita ke contoh soal dulu. Ya, udah ada jawabannya. Oke. Lihat asuransi jiwa seumur hidup. Ini contoh untuk asuransi jiwa seumur hidup. Besok mungkin nanti akan saya tambahkan latihan untuk setiap jenis asuransinya. Ya. Kalau ini untuk asuransi jiwa seumur hidup dulu, nih diketahui. Ingat future lifetime ini artinya dia peubah acaknya adalah si TX. Kemarin ada yang jawab di tugas kalian future lifetime tapi pakai peubah acaknya X gitu. Lihat ya kalau dia future lifetime berarti peubah acaknya bukan X tapi TX. Karena dia peubah acak sisa usia. Nah, variabel acaknya TX katanya dari seseorang yang dari seorang yang berumur X. Nah, diketahui si fungsi peluangnya adalah ini. Diasumsikan constant force of interest. Berarti si deltanya konstan. Artinya dia angka gitu ya, bukan suatu fungsi. Maka ya udah, ini seperti ini. Ingat, tadi kan dia kalau whole life itu adalah integral 0 sampai tak hingga dari V pangkat T TPX dikali mu X T dt. Gitu kan ya tadi ya. Nah, sedangkan untuk FTX, ini kan dia FTX nih. Saya ganti warna. Ini tuh FTXT. Maka
bisa kita ubah integral 0 sampai tak hingga. Ingat, karena kita berhubungan dengan V pangkat T, berarti V itu adalah min delta. Pangkat min delta. Berarti pangkat min delta dikali dengan, gini kan ya, T gitu kan ya. Ini dikali dengan si fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya adalah mu pangkat min mu T dt. Maka ini jadinya 0 sampai tak hingga dari pangkat min delta T mu pangkat min mu T dt. Sampai sini oke? Sampai sini dulu aman? Jangan lihat ini dulu, nanti kalian pusing. Jangan lihat jawabannya dulu. Sampai sini dulu, aman nggak? Aman? Sampai sini? Ini mana nih suaranya? Aman nggak sampai sini? Boleh diulang nggak, Bu? Yang dari awal itu, Bu. Tadi agak bingung. Oke, lihat ya. Perhatikan ya. Ingat, ini katanya kan whole life ya. Ini nih, kenapa Ibu tahu whole life ini? Ini adalah simbol untuk whole life. Sedangkan rumus dari whole life itu adalah seperti ini. Betul? Ingetin. 0 sampai tak hingga dari V pangkat T dikali TPX dikali mu X T dt. Maka saya pindahkan ke sini. Integral 0 sampai tak hingga V pangkat T TPX dikali mu X T dt. Sampai baris pertama aman? Aman, Bu. Oke. Nah, ini TPX dikali mu X T itu adalah fungsi peluangnya. Nih, yang ininya nih. Sedangkan yang diketahui ini, FT. Ini kan FT T besar itu sama dengan gini. Maka di sini tinggal disubstitusikan aja. VT dikali, kan jadinya integral 0 sampai tak hingga 0 sampai tak hingga V pangkat T dikali FT T dt gitu. Lalu dia ke sini. V pangkat T, ingat V itu pangkat delta, pangkat min delta. Maka saya ubah pangkat min delta dipangkatkan T. Yang FTT ini saya masukkan, saya substitusikan dari yang diketahui. Mu dikali pangkat min mu T dt. Baris kedua aman? Untuk baris kedua aman nggak? Aman, Bu. Aman. Kalau aman kita ke baris ketiga. Baris ketiga ya udah tinggal saya kalikan ya pangkat min delta dikali T pangkat min delta T mu dikali pangkat mu T dt. Maka ini bisa saya mu kan nggak punya T. Saya keluarkan ya. Mu gitu. Ini berarti pangkat min delta T dikali pangkat min mu T dt. Sampai sini aman? Aman, Bu. Aman. Berarti di sini mu integral 0 sampai tak hingga dari pangkat ini sama-sama punya T. Ingat sifat eksponensial ketika pangkatnya ketika dikali berarti pangkatnya Tambah, Bu. Oke, ditambah berarti kan ini sama aja min delta ditambah mu T dt. Sampai sini oke nggak? Aman? Aman, Bu. Aman, oke lanjut. Mu, ini diintegralkan. Ingat integral dari eksponensial. Hasilnya apa? Ini nih, ini dulu integral pangkat 2x dx hasilnya apa? Hasilnya apa? Ini adalah 1/2 pangkat 2x. Ini juga seperti itu berarti. Berarti 1
per min delta plus mu E pangkat min delta plus mu T. Ini 0 sampai T hingga. Nah, maka di sini mu ini saya substitusikan si T hingga dan nolnya. T hingga disubstitusikan kan jadi 0 ya. Dikurang dengan 1 per min delta plus mu. Disubstitusikan nolnya. Berarti delta plus mu dikali 0. Berarti ini mu. Min kali min plus ini E pangkat 0, 1 jadinya 1 per mu plus delta. Maka hasilnya mu per mu plus delta. Sampai sini ada yang tanyakan? Coba dilihat dulu. Coba dilihat dulu, ngerti nggak? Ada yang tanyakan? Cukup, Bu. Ngerti? Ngerti ya? Ngerti, Bu. Ngerti. Insyaallah, Bu. Kayak maksa. Ya, dapatnya mu per mu plus delta. Jadi cara mendapatkannya seperti itu. Ntar nih, makanya dia dapat si mu per mu plus delta. Nah, untuk si yang kuadratnya juga sama. Tinggal substitusikan aja. Kan kalau misalkan dia mau kuadrat ya. Si A ini ya kuadrat, X artinya ini kita mau cari variansinya gitu. X kuadratnya dari 0 sampai T hingganya tetap, tapi si V-nya pangkat 2T dikali dengan TPX mu X T dt. Berarti ini integral 0 sampai T hingga E pangkat min 2 delta T. Kan kita ambil dari sini ya. Ini kan E pangkat min delta T. Kalau dikali 2 ya tinggal min 2 delta T dikali dengan ini kan si FTT-nya tadi nih. Berarti ini mu E min mu T dt. Ya udah tinggal lanjutkan ya sendiri. Nanti dapatnya si mu per mu plus 2 delta. Jadi cari variansinya. Variansi dari Z-nya adalah EX kuadrat gitu ya. Ini si A kuadrat X dikurang AX dikuadratkan. Maka jadinya ini adalah mu per mu plus 2 delta dikurang dengan mana nih? Tadi mu per mu plus delta kuadrat. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nanti ini dilanjutin sendiri nih biar dapat si mu per mu plus 2 delta. Bagaimana? Aman? Kalau aman saya lanjut. Kalau nggak aman, ya saya lanjut juga sih. Aman nggak nih? Aman, Bu. Aman ya. Kita lanjut. Ini namanya, ini masih contoh untuk asuransi jiwa seumur hidup. Ini masih contoh asuransi jiwa seumur hidupnya. Dari mana taunya Bu? Ini ya yang ditanya. Tuh. Si A20. Nah, jika diketahui asuransi jiwa seumur hidup, seseorang yang berusia 20 tahun ini ya, to 20 is payable at the moment of death. Nah, at the moment of death ini adalah perbedaan continue dan discrete. Berarti ini continue. Gitu. Continue. The time at death random variable is exponential with mu is 0,02.
deltanya 0,14. Yang ditanya variansinya juga akhirnya ya. Berarti semuanya harus dicari. Ini maksudnya gimana, Bu? The time at that random variable is ubah acaknya itu berdistribusi eksponensial. Ingat tadi kalau misalkan dia berdistribusi eksponensial, mu x-nya adalah mu, artinya konstan. Konstan force gitu ya. Maka ketika konstan, ingat kita memasukkan dulu rumus dari si whole life. Whole life itu tulis dulu 0 sampai ta hingga p pangkat t TPX dikali mu X, mu X T gitu ya, DT. Ini rumus. Maka kita substitusikan 0 sampai ta hingga dari E pangkat min delta T dikali. Nah, TPX mu X plus T, ingat kalau misalkan eksponensial itu mu X-nya sama dengan mu kan, berarti kalau misalkan SX-nya tadi apa? E pangkat min mu X. Seperti itu kan. Nah, sedangkan tadi sebentar. Sedangkan untuk mencari si ininya tadi nih, si TPX dikali mu XT tadi, itu kan berarti kita bisa pakai TPX dikali mu XT itu sama dengan SX plus T per SX dikali dengan ini kan sama aja dengan min S aksen X plus T per S X plus T. Ini kita coret, ini dapatnya jadi min S aksen X plus T per SX. Ingat, berarti kalau misalkan SX-nya E pangkat min mu X, berarti SX plus T-nya apa? E pangkat min mu X plus T. Gitu kan ya? Ya tidak. Oke, berarti yang di atas, kalau turunannya apa jadi? Turunannya itu terhadap T. Jadinya apa? Turunan dari SX plus T. Yang bisa Turunan ya, turunan terhadap T. Berarti min E pangkat min mu X plus T per bawahnya Min apa, Zaki? E pangkat yang ini Bu, yang SX plus T-nya tetap. Terus nanti di bawahnya yang ininya Bu, apa dari Enggak. atas. SX plus T-nya udah ini nih. E pangkat min mu dikali X plus T. Nah, turunannya. Turunan dari ini loh. Ini kan sama aja E pangkat min mu X dikali E pangkat min mu T. Nah, turunan terhadap T ini apa nih? Itu harus pakai parsial nggak? Iya, kok pakai parsial? Dia sama nggak dunianya? Oh iya Bu, sama deh Bu. Jadinya yang nggak punya T jangan dilihat. Yang punya T aja yang dilihat. Oh iya, yang bisa saya kasih plus 1. Ya elah. Ayo gimana? Ngedip doang ini. Ayo turunannya apa? Coba Bu ya. Yang lain? Zoki mulu nih. Zaki nanti yang dapat nilai banyak. Yang lainnya enggak. Ayo. Rusdan, apa Rusdan? Turunannya. Tunggu Bu, saya juga lagi coba Bu. Adi turunan, ya turunan deh. Ayo, turunannya apa? Turunan E pangkat X apa sih? Nadim, mana Nadim? Nadim Syah.
Yang saya panggil nggak nyahut. Nggak saya Hadir, Bu. absen. Hadir, Bu. Apa turunan E pangkat X? Mau, Bu, putus-putus turunan apa, Bu? E pangkat X. Ya, turunan ini dong nih. Sampai besok nih nuruninnya nih. Ngedip doang nuruninnya. Nggak usah pakai parsial. Itu turunan E pangkat min X. X bukan, Bu. Min itu, min X teh. Min XT. Salah. X min 1 kali E bener nggak? X min 1 kali E. Bukan. Kan ini turunan terhadap T ya. Turunan terhadap T, bukan terhadap X. Jadi yang nggak punya T yang nggak usah diturunkan. Oke, saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada, 1, 2, Itu, Bu. Turunan itu E pangkat mu X dikali E pangkat min E pangkat min T, bukan, Bu? bukan. Oh, bukan. Oke, ingat kan tadi udah saya jelasin ya. Ini nih. Ini integral ya. Kalau misalkan integral E pangkat X itu E pangkat X. Berarti kalau turunan E pangkat X, ya E pangkat X. Nah, ini kan kita turunkan terhadap T. Maka yang E pangkat min mu X, ya biarin. Yang kita turunkan adalah sebelahnya. E pangkat min mu T. Ketika diturunkan apa? Turunan dari E pangkat 2X. Berarti 2 dikali E pangkat E pangkat 2X gitu. Jadi kalau turunan E pangkat min mu T berarti min mu E pangkat min mu T. Jadi S aksen X plus T-nya itu adalah min mu E pangkat min mu dikali. Sebentar. Min mu E pangkat min mu X dikali E pangkat min mu T. Dibagi dengan si SX-nya. SX-nya kan tadi apa? E pangkat min mu X. Ini min. Tapi kan di sini ada min lagi ya. Maka di sini kita bisa bagi yang minus hilang. Jadi tinggal mu dikali E pangkat min mu T. Ini adalah si TPX mu XT. Nah, di sini berarti kita ganti jadinya mu E pangkat min mu T dt. Nah, ini kan sama nih. Sama yang atas tadi. Nih. Ya. Nih. Kan sama nih. Sama yang ini. Nih. Tuh. Kan sama. Ya udah berarti hasil integralnya nanti jadinya mu per mu plus delta. A20 yang ditanyakan A20 tinggal diganti saja.
Apanya diganti? Nggak usah diganti apa-apa karena nggak ada X-nya. Mu-nya berapa? 0,02 dibagi dengan 0,02 ditambah 0,14. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 0,02 berarti kan 0,02 per 0,16. 0,16. Ini kan 2 kali 10 pangkat min 2 ya? 2 kali 10 pangkat min 2, ini 16 kali 10 pangkat min 2. Ini 1/8. Nah, untuk yang A20-nya tadi, kan sama tuh. Ini nanti fungsinya sama. Karena fungsinya sama, ya udah, ambil aja yang tadi. Untuk kuadrat, dia hasilnya apa? Mu per mu plus 2 delta. Mu per mu plus 2 delta. Mu-nya 0,02 per 0,02 ditambah si delta 2 dikali 0,14. Ini 0,02 per 0,02 ditambah 0,28. Nah, kalau sudah dapat ini, berarti ya udah tinggal cari sih variansinya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan ditanyakan. Aman sampai sini? Tentu saja soal-soal selanjutnya nggak selalu. Dia nanti constant force of mortality-nya selalu sih seperti ini gitu. Dapatnya mu per mu plus delta. Ini kebetulan aja. Nanti akan saya buat latihan soal yang tidak seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Aman nggak sampai sini? Mana ini nggak ada yang jawab? Tidur apa? Dari saya aman, Bu. Aman. Zaki mulu. Yang lainnya diem aja semua. Insya Allah, Bu. Coba ini pada nggak tidur kan? Bu. Enggak, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ke endowment insurance. Kalau tadi kita baru 2 jenisnya. Yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka N tahun, lalu asuransi jiwa seumur hidup. Yang ini adalah N year pure endowment atau asuransi dwiguna. Sebentar. Nah, kalau misalkan di asuransi endowment ini, atau dwiguna ini, untuk yang pure endowment, itu kalau misalkan kita gambar garis, ini masa pertanggungan N tahun. Artinya ketika dia N tahun, ya, ketika di sini pembayaran manfaat dilakukan di akhir tahun ke N apabila pemegang polis masih hidup hingga akhir masa pertanggungan. Nah, kalau misalkan meninggal di interval kurang dari N, itu benefit tidak dibayarkan. Benefit tidak dibayarkan. Tapi ketika dia N, lebih dari N, itu nanti benefitnya akan dibayarkan. Akan langsung dibayarkan di tahun ke N ini. Kalau di sini, benefit dibayarkan. Jadi, untuk N year pure endowment itu ketika dia bertahan sampai N, gitu ya, masih hidup sampai N, maka benefit akan dibayar. Kalau tadi yang berjangka tadi kan meninggal, lalu di sininya juga meninggal, misalkan meninggal lebih dari N. Nah, kalau ini akan dibayarkan ketika dia hidup sampai N. Benefitnya akan dibayarkan ketika si individu itu hidup sampai N, bukan malah meninggal di interval yang ini, tapi masih hidup.
baru benefit dibayarkan. Tapi kalau dia meninggal, ya berarti nggak dibayarkan juga. Gitu. Nah, kalau misalkan dia hidup di lebih dari N ini, akan dibayarkan si benefitnya di waktu N ini. Makanya di sini, ketika si benefitnya kurang dari N, itu 0, artinya tidak dibayarkan. Lalu kalau misalkan lebih dari N, maka benefit dibayarkan. Nah, untuk faktor diskontonya, itu nanti kan biasanya tadi kan VT itu V pangkat T, nah ini V pangkat N. Nah, yang ini karena ingat ekspektasi dari Z itu apa? Ekspektasi dari si BT dikali dengan VT. BT-nya kan kalau misalkan BT-nya 0 berarti 0, kalau BT-nya 1 berarti ekspektasi dari VT. Berarti V pangkat N. Ini yang ini. Ini kalau misalkan benefitnya 0 ya udah punya 0. Nah, ini lihat kalau tadi kan dia FTT-nya itu meninggal ya, peluang dia meninggal. Kalau ini malah peluang hidup. Jadi ketika di sini dia hidup, berarti kan dia berhubungan dengan peluang hidup. Ketika T lebih besar dari N, berarti peluang hidup seseorang berusia X akan hidup X plus N tahun kemudian. Kan gitu ya, kalau misalkan si peluang hidup. Nah, sedangkan kalau dia meninggal di sini, artinya ini peluang kematian. Kalau dia di sini kan berarti benefitnya tidak dibayarkan nih. Maka di sini dia mengalami kematian. Kalau kematian berarti dia 1 dikurang NPX, atau ini nanti bisa kita tulis NPX. Itu kalau misalkan T-nya kurang dari N, tapi kalau T lebih dari N itu peluang hidupnya. Benefit akan dibayarkan ketika seseorang itu akan hidup lebih dari N tahun atau sama dengan. Beda ya sama yang tadi, kalau tadi kan dia meninggal baru dibayarkan benefitnya, kalau ini hidup dia dibayarkan benefitnya. Nah, untuk simbolnya, untuk N-year pure endowment itu seperti ini. Ingat, kalau berjangka tadi, berjangka itu ini ada ininya ya? Nggak ada ding, lupa. Sebentar. Ini nggak ada ininya. Kalau dia berjangka, itu adalah X, N, satunya sebelah sini. Ada ininya. Tapi kalau misalkan pure endowment, nih satunya di kebalikannya. Bukan di atas X lagi, tapi di atas N. Itu perbedaannya. Nah, ini nanti dia rumusnya menjadi V pangkat N dikali N kali PX. Ini juga disebut dengan NEX. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi lihat ya, perbedaan tiap-tiap jenis, perbedaan rumus dari tiap-tiap jenis asuransinya. Ada sampai sini yang ingin tanyakan? Sampai pure endowment? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kalau misalkan kita ketahui tadi pure endowment, kita cari variansinya. Ingat ya, variansi sama aja. Setiap jenis asuransi bisa kita cari variansinya. Nah, khusus untuk yang pure endowment, ini nanti rumusnya kalau misalkan kalian jabarkan, ini nanti jadinya V pangkat 2N dikali NPX dikali NQX. Gitu. Ya. Nah, kalau ini yang namanya pure endowment. Nah, yang ini N-year endowment insurance. Beda ya. Kalau tadi pure endowment, yang ini endowment aja. Gitu. Bedanya apa? Kalau misalkan endowment ini adalah gabungan dari asuransi berjangka, gabungan dari asuransi berjangka ditambah dengan asuransi pure endowment. Jadi ini gabungannya. Nah,
Kalau misalkan kita gambarkan secara garis bilangan, ini tetap ada N, gitu ya. Ketika dia meninggal di sini, atau dia masih hidup di sini, ini meninggal ya. Meninggal, benefit dibayarkan. Ini ngikutin si asuransi berjangka tadi. Kalau lebih dari N, tetap benefit dibayarkan. Tapi kalau dia hidup. Jadi kalau dia meninggal di interval 0 sampai N, dia benefit dibayarkan. Tapi kalau misalkan dia masih hidup, juga benefit dibayarkan. Gitu. Ini sebenarnya perkembangan dari si asuransi jiwa seumur hidup. Cuma nanti dia dibatasin. Ada si N tahunnya ini. Kan ini sama aja, benefit tetap akan dibayarkan. Tapi kalau misalkan asuransi seumur hidup kan dia meninggal di umur berapapun tetap dia akan dibayarkan benefitnya. Kalau ini agak berbeda, kalau dia meninggal di interval sampai N, kurang dari N itu benefit dibayarkan, tapi kalau dia hidup lebih dari N itu benefitnya dibayarkan. Berarti kalau misalkan di sini dia hidup, di interval yang sebelah sini dia hidup, benefit nggak dibayarkan. Tapi kalau misalkan yang sebelah sini dia meninggal, berarti benefit nggak dibayarkan. Kalau kebalikannya ya. Nah, untuk masa pertanggungan N tahun, pembayaran manfaat dilakukan pada saat kematian terjadi dalam... Oke, karena dia tetap benefit di sini dibayarkan, sebelah sini dibayarkan, berarti benefit akan selalu akan dibayarkan. Maka BT sama dengan 1. Nggak kebagi 2 ya, kalau tadi kan kebagi 2, BT 0 dan 1. Kalau ini akan selalu dibayarkan, tapi syaratnya ketika di sini dia meninggal, di sini dia hidup. Nah, untuk VT-nya, faktor diskontonya ada 2. Yang pertama kan dia pakai berjangka nih. Berjangka. Yang ini pakai pure endowment. Gitu. Nah, ketika dia berubah jadi seperti ini, EZ itu adalah ekspektasi dari BT dikali dengan VT ya. Kalau BT-nya sama dengan, bukan BT ya. Kalau VT-nya berjangka, berarti kan nanti PT. Ini kan berarti min delta T sama aja ya. Tapi kalau misalkan BT dikali VT, VT-nya itu untuk yang pure endowment, berarti ini V pangkat N. Sebentar. Berarti di sini pangkat min delta N. Itu bedanya. Maka dapatlah. Ingat, untuk dia berjangka yang kurang dari N, untuk yang pure endowment yang lebih besar sama dengan N. Nah, untuk simbolnya ini ya, nggak ada satunya. Kalau tadi kan ada satunya, kalau ini nggak ada satunya. Gitu. Ini adalah si endowment. Endowment. Nah, rumusnya apa? Sama seperti yang tadi. Kan sama nih. 0 sampai ta hingga dari E pangkat min delta T, ini kan sama aja dengan VT kan tadi. V pangkat T dikali TPX kali mu X dt. Nah, yang ini gabungan kan? Gabungan dari si berjangka. Yang ini nih berjangka. Berjangka. Yang ini pure endowment. Jadi tinggal ditambahin aja. Nah, ini adalah rumusnya. Sampai sini ada yang ingin tanya kan terkait dengan endowment? Bagaimana? Aman? Ada yang ingin tanyakan? Aman nggak nih sampai sini? Ini nggak ada yang jawab? Nggak aman?
Ngerti nggak sampai sini? Cici, mana Cici? Ci, ngerti nggak Ci sampai sini? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Nggak tidur kan Ci? Enggak. Oke. Silakan, benar ini nggak ada yang mau nanya? Sampai sini? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan lanjut ke... untuk variansinya sama aja ya, cara nyarinya. Ingat, ini ada underscore, ini ada garis ini. Ini sama aja cara nyari. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita ke contoh soal untuk endowment insurance. Udah ada jawabannya juga. Misalkan diketahui itu ya, variabel acaknya itu adalah eksponensial dengan constant force of mortality. Artinya apa? Mu x-nya itu adalah sama dengan mu. Nah, untuk z-nya, be the present value of an year, nyari pure endowment-nya. Pure endowment untuk ini benefit payment-nya 1. Diasumsikan force of interest-nya itu delta, disuruh cari ini pure endowment, ininya kuadratnya, lalu si variansinya. Ingat, untuk pure endowment rumusnya apa? Ini kan berarti gini ya. Satunya di atas ini. Kita lihat tadi rumusnya apa? Yang pure ya. Beda. Pure itu rumusnya adalah ini. Rumusnya adalah V pangkat N dikali NPX. Maka ini V pangkat N dikali NPX. Nah, ingat katanya kan variabel acaknya eksponensial. Kalau eksponensial berarti Sx-nya apa? Sx-nya adalah si E pangkat min mu X. Gitu kan ya. Berarti di sini V pangkat N dikali S, X plus N per Sx. Gitu ya. Maka di sini jadinya V pangkat N dikali Sx plus N. Berarti kan ini substitusikan ke sini. E pangkat min mu. Bentar. E pangkat min mu X plus N per E pangkat min mu X. Berarti V pangkat N kita ubah E pangkat min delta N dikali dengan si E pangkat min mu X dikali E pangkat min mu N per E pangkat min mu X. Ini bisa kita bagi jadinya E pangkat min delta N dikali E pangkat min mu N. Gitu. E pangkat min mu plus delta N. Maka jadilah dia seperti ini. Nah, untuk kuadratnya nanti berlaku si V pangkat min 2N ini aja sih. Kalau untuk kuadratnya, ingat ya kalau pure endowment nggak ada garis di atasnya. Nah, kalau ini yang kuadrat ya udah berarti V pangkat 2N dikali dengan NPX. Nanti turunkan sendiri ya. Nanti dapatlah si E pangkat min N dikali mu plus 2 delta. Lalu variansinya ya tinggal dikurangkan saja. Variansi dari Z untuk pure endowment gitu ya. Maka si AXN ini ya kuadrat dikurang AXN. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini pure endowment. Ini contoh untuk pure endowment ya, bukan endowment-nya aja. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Bagaimana? Aman. Oke.
Oke, kita lanjut ke... Nah, ini menjadi tugas. Berarti tugasnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kumpulkan offline aja deh kalau ini. Oke, paham tugasnya? Kalau nggak ngerti tugasnya, nanti kita bahas kalau nggak ngerti. Tapi kan kalian selalu mengerti ya tugasnya ya? Selalu oke-oke aja nih, ngumpul-ngumpul aja, nggak tahu ngerti atau enggak. Jadi saya anggap mengerti, karena kalian tidak bertanya. Kalau ada tugas, terus kalian nggak ngerti, silakan ditanyakan. Ya, paham nggak nih? Jadi jangan asal kerjain aja, kalian harus mengerti kenapa dapetnya segitu gitu. Ya, bagaimana? Baik, Bu. Nah, gitu dong, ada suaranya gitu. Izin tanya Bu, untuk deadline-nya tadi kapan ya Bu ya? Oke, ini hari Senin, berarti deadline-nya Senin juga. Oke? Kuliahnya di ruangan prodi ya, Bu? Iya, betul. Offline aja yang ngumpulnya ya. Ingat, kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti persentase tugas kalian akan dikurangi nantinya. Jadi rajin-rajinlah mengerjakan tugas. Oke, aman? Bu, izin tanya, Bu. Iya. Kan kemarin tuh ada penilaian tugas waktu yang pertama, Bu. Kan udah dinilai kan, Bu. Tapi yang bagian saya itu masih ada yang kayak ditanya-tanya jawab itu ngulang atau gimana, Bu? Enggak, punya Hendra itu udah saya return, tapi nggak bisa-bisa. Jadi Hendra nanti nilainya, kalau mau lihat ke saya aja nilainya. Oh, Udah baik, Bu. Saya kira saya ngulang gitu, Bu. enggak. New Hendra itu udah saya return, tapi di setiap tugas cuma ada 2 ya tugasnya, tugas 1, tugas 2 udah mau saya return ke Hendranya jadi nggak bisa. Dia error mulu, nggak tahu kenapa. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Silahkan. Terkait dengan tugas. Oke ya, kalau tidak ada, ini tugasnya untuk minggu depan. Kita ke materi terakhir, yaitu deferred insurance. Oke. Deferred insurance itu maksudnya adalah ada penundaan pertanggungan selama tahun dimulai. Kalau misalkan kita gambarkan secara garis bilangan gitu. Kalau misalkan kita gambarkan secara garis bilangan, di sini misalkan ada 0, jangan 0 deh, umur kita sekarang aja. Ketika kita masuk ke asuransi gitu ya. Berarti di sini X, sini X plus U, di sini X plus U plus N gitu kan. Ada N tahun gitu ya. Nah, dia pertangguhannya di si U ini. Gitu. Benefit tidak akan dibayarkan ketika dia meninggal di sini. Benefit tidak dibayarkan. Tapi ketika dia di sini, ketika dia meninggalnya di sini, ini benefit akan dibayarkan. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau di deferred insurance itu adalah penundaan gitu ya. Ditunda dulu di U tahun gitu. Jadi ada si U-nya ini, ada faktor U tahunnya ini, baru ke si N tahunnya. Gitu. Maka si simbolnya itu nanti jadi seperti ini. Sebenarnya seperti ini ya. A, X, N, satunya di atas X, ini ada ininya, ada U gini. Gitu. Ini untuk deferred. Rumusnya sama. V pangkat T dikali T PX mu X T dt. Nah, tapi untuk integralnya dari U sampai U plus N. Karena dari sini sampai sini. Untuk penurunannya di sini. Nah, misal, oke.
tadi kan dia integral U sampai U plus N ya kalau nggak salah. U plus N dari E pangkat min delta T TPX mu X T dt gitu kan ya. Tapi di sini dimisalkan S itu sama dengan T dikurang U. Maka setiap T akan diganti gitu. Nah, U-nya ketika T-nya sama dengan U, ketika T-nya sama dengan U, maka S-nya sama dengan berapa? T sama dengan U, maka S-nya sama dengan 0. Maka integral di sini, interval yang di batas bawahnya itu adalah 0. Untuk T-nya sama dengan U plus N, yang di atasnya ini, maka si S-nya sama dengan U plus N dikurang U, atau S sama dengan N. Maka di sini intervalnya jadi N. Nah, selanjutnya untuk T-nya, ini kan T nih, T diganti dengan S. T diganti dengan S ditambah U. Maka di sini jadinya min delta dikali S ditambah U. Ini juga T-nya S plus U, PX. Yang ini jadinya mu X plus U, S ds. Nah, ini sama aja dengan si ini. Ini dikali dengan ini. Ini sama aja dengan pure endowment gitu ya. Pure endowment dikalikan dengan berjangka sebenarnya. Tapi berjangkanya dimulai dari X plus U sampai dengan N. Gitu ya. Nah, ini penurunannya seperti ini. Maka dia jadinya seperti ini. Jadi untuk deferred insurance itu rumusnya adalah ini. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Untuk deferred insurance, jadi dia ada U-nya, ada faktor U-nya di deferred insurance. Sampai sini ada yang ingin tanyakan tidak? Aman nggak sampai sini? Bagaimana? Aman tidak? Wilson, aman nggak Wilson? Aman, Bu. Aman. Krisensia. Mana Krisensia? Ya, Ibu. Aman nggak? Masih aman, Ibu. Masih aman. Oke, kalau pada aman, ini ada soal pakai deferred insurance. Ya, nanti akan saya bahas di minggu depan aja ya, sekalian dengan latihan-latihan soal per jenis si asuransinya gitu. Ini sebenarnya kan suatu asuransi jiwa seumur hidup tertunda 5 tahun. Berarti nanti dia gini. Asuransi jiwa seumur hidup tertunda N tahun. Berarti gini. Ini berarti kalau untuk integralnya itu kan dia pemegang berusia X tahun, manfaat asuransi jiwa dibayarkan saat kematian terjadi. Saat kematian terjadi menginfokan kalau ini adalah continue. Tentukan nilai saat ini dari ekspektasi manfaat yang dibayarkan untuk deltanya 0,10, force of mortality-nya, mu-nya itu 0,04. Ingat, kalau dia force of mortality, nanti integralnya seperti apa. Sebenarnya yang dicari adalah ini. Nah, ini nanti akan sekaligus saya bahas di minggu depan dengan latihan-latihan soal untuk setiap jenis asuransinya. Di sini, ini terlalu lebar. Saya kecilin dulu deh. Nih, sama aja ya, pecah juga. Ya udahlah, anggap lebih bagus dari yang tadi. Nah, ini adalah tabel rangkuman dari macam-macam asuransi jiwa yang tadi kita pelajarin gitu.
Misalkan yang pertama whole life and year term, ini pure endowment, year endowment, deferred. Ini yang belum paling ini ya. Ini sangat jarang sekali nih, decreasing dan increasing. Ini juga jarang. Jadi yang dibahas itu cuma yang ini aja. Gitu. Ini adalah tabel rangkumannya. Ini ada di Bowers ya. Nanti dilihat ini halaman berapanya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan. Ingat, kuis nggak sampai materi hari ini. Kuis cuma sampai materi pertemuan keempat. Oke, ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Terkait kuis, ada yang ingin tanyakan? Udah bisa semua kuis? Atau kuisnya mau ditambahin materi hari ini? Kalau bisa dikurangi aja, Bu. Jangan ditambah, Bu. Dikurangin. Mau kurang berapa? Oke, kurangin satu bab, Bu. Kurangin satu bab? Jangan ya. Yang dikurangin satu bab. Nanti hafalan kalian tidak berguna kalau dikurangin satu bab. Kan hafalannya udah keren banget nih pasti. Yakin nggak ada soal yang ingin ditanyakan terkait dengan ini materi-materi yang kemarin? Tidak ada? Ingat, Bu, ya. Izin tanya, Bu. Boleh. Kan Ibu kemarin nyuruh ngedata yang anak waktu yang ada dempet sama akun lanjutan kan, Bu? Itu Udah tuh banyak untuk akun lanjutan itu cuma RA apa RB, Bu? Soalnya untuk yang RA kita yang cuma dikit, Bu. Oh iya, ada berapa? Terus kalau akun lanjutan ini banyak misa-misa gitu, Bu. Dia kelas kadang RC kan, Bu. Waktunya, tapi dia ngambil akun lanjutannya RA gitu, Bu. Yang isi list baru 3 orang sih, Bu. Oh 3 iya. atau 4. Oh, ya, Bu. Tahu gitu kita offline aja Kamis. Tapi udah ini sekarang. Tadinya mau saya pindahkan jadi offline di hari Kamis, tapi kalau misalkan tabrakan sama akun lanjut, kan ini masalah. Kalau yang sejauh ini akun lanjutan yang ngedata baru 3, Bu. 3 orang. Oke. Nanti maksudnya kalau misalkan tidak ada beririsan, di minggu depannya lagi, saya mau ngeuploadin di hari Kamis aja, yang penting offline. Kalian mau offline atau online? Offline, Bu. Yang lain? Offline. Offline. Atau ada yang saya nggak mau, Bu, saya mau online aja gitu. Ada? Offline, Bu. Nah, kalau misalkan, jadi yang disuruh Hendra, yang saya suruh Hendra ya, itu didata dulu ya, yang untuk RA yang ikut akun lanjut, yang pagi, yang RA, itu siapa aja. Kalau misalkan beririsannya banyak, berarti ya nggak bisa. Tapi kalau beririsannya dikit, masih bisa diusahain. Oke? Untuk minggu depan, maksud saya. Bu, berarti kan bukannya akun lanjutan cuma minggu depan aja nggak, Bu, yang di Kamis, Bu? Oh iya, emang minggu depannya lagi? Minggu ke-6 udah sama Bu Rita lagi, Bu. Oh, berarti minggu ke-6 kita bisa offline. Minggu sekarang aja kalau nggak salah, Bu. Karena Kamisnya kuis, Bu. Oh gitu, oke. Berarti minggu depan nanti akan saya plotkan offline ya. Oke, Bu. Oke, ada lagi terkait kuis? Ada, ingat ya, kuis di hari Sabtu di jam 8. Yang telat nggak boleh masuk. Ngerti? Nggak ada soal yang mau ditanyakan? Sebelum hari Sabtu, jika ada soal yang tidak bisa dikerjakan, silahkan ditanyakan ya. Oke? Ngerti? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan terkait kuis? Cheat sheet, ingat udah buat cheat sheet belum? Cheat sheet 1 halaman ya. Kuisnya berapa soal, Bu? Kuisnya berapa soal? Kalau 10 gimana? Enggak ya? Kebanyakan, Bu. Iya, yang enggak. Langsung Hendra. Enggak sampai 10, enggak. Sedikit. Paling 9. Enggak ya. Enggak kok, enggak banyak kok. Tenang aja.
Oke. Kalau untuk ruangannya belum pasti ya, Bu? Oh, ruangan sebenarnya udah ada, cuma saya belum ngasih tahu ke kalian. Nanti akan saya kasih tahu di grup ya. 2 soal lebih baik. Oke, saya kasih 2 soal. Mau 2 soal berarti persentasenya 50%, 50%. Jadi kalau salah satu udah pasti nggak lulus. Ya kan? Mending banyak kan soalnya. Ya kan, mending banyak soalnya. Kalau misalkan 2 soal ya udah 50%, 50%. Kalau 1 soal salah ya udah ngulang. Oke, silakan dipersiapkan dengan baik untuk kuisnya ya. Cheat sheet-nya juga dibuat sendiri, jadi kalian bisa sekalian latihan soal dengan cheat sheet kalian, jadi kalian tidak kagok gitu. Jadi jangan tulis rumusnya aja, tapi latihan soal juga. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kan saya cukupkan untuk hari ini.